Salam jumpa para pemirsa Dinus TV di mana saja berada. Kali ini saya mengundang teman-teman terapis yang sudah malang melintang dalam pekerjaannya ini untuk kita tanyai pengalamannya sebagai seorang terapis. Terapis ini adalah pengobatan non medis. Beliau-beliau di samping kiri kanan saya ini sudah mempunyai jam terbang yang cukup banyak menangani pasien. Jadi kalau ada pasien yang gagal dalam pengobatan medis, itu biasanya larinya ke non medis, dan itulah tugas para terapis. Mereka berusaha menyembuhkan dengan keahliannya masing-masing. Mari kita tanya pengalaman dimulai dari Nyi Arum yang sebelah kanan. Nyi Arum ini sudah berapa tahun menjadi terapis? Kalau saya menjalani terapis yang benar-benar itu baru sekitar 5 tahun. Tapi dari saya masih gadis, saya sudah pegang pasien. Keahlian Nyi Arum dalam terapis itu mengobati sakit apa misalnya yang pernah ditanganinya? Banyak sih, seperti semisal kayak yang mudah-mudah aja kayak pusing, terus kaki keselio, atau mungkin ada pinggang sakit. Tapi ada juga kita pernah nanganin yang istilahnya non medis, dari luar ada apa gitu, kita bisa. Oh, jadi misalnya ada penyakit yang ibaratnya misalnya kena santet lah itu. Dia ada kelebihan seorang terapis kadang seperti itu, tidak hanya menyembuhkan dalam sakit fisik, tapi yang non fisik pun ternyata juga ada yang bisa. Dari pengalaman Nyi Arum menangani pasien ini, itu lamanya berapa jam atau berapa hari? Kalau berapa jam itu kita nggak bisa menentukan, karena ada yang kita pegang itu cuma sejam atau 1 detik itu bisa. Wah. Terus ada juga sampai harus kembali berapa kali itu juga ada. 1 kali juga ada, saat itu juga ada. Jadi pasien yang meminta pertolongan ke Nyi Arum itu datang ke rumah atau Nyi Arum datang ke rumah pasiennya? Datang ke rumah saya juga ada, saya datang ke tempat pasien juga ada. Berarti fleksibel ya? Ya, karena pasien karena ada, saya nggak bisa jalan atau datang ke rumah Nyi Arum, jadi mohon datang ke tempat saya harus datang ke sana. Kalau dalam mengobati itu Nyi Arum sendirian atau kadang dibantu terapis lainnya? Sendirian. Ya, karena suami saya sebenarnya supranatural itu, tapi dia nggak bisa terapi itu nggak bisa. Tapi kalau yang hal lain dia bisa. Jadi memang penyembuhan nggak harus pegang kan, dari dengan tenaga dalam lah ibaratnya itu. Selama menjalani sebagai seorang terapis itu kesulitan apa yang pernah dialami? Bagi saya tidak ada yang sulit. Bagi saya semua, karena saya minta pertolongan pada Allah. Ya, lanjut ke Mbah Salim atau teman-temannya manggilnya Kanjeng Salim. Ini bagaimana pengalaman Kanjeng Salim dalam menerapi pasien-pasien yang datang minta pertolongan pada Kanjeng Salim? Ya, selamat malam Bisuwung. Saya ini ada 2 alternatif ya. Yang pertama saya itu spiritual, dan yang kedua itu saya terapis tapi dengan tenaga dalam. Jadi ya alhamdulillah yang saya tangani itu semua sukses. Itu bahkan kita sering dikatakan orang itu kayak ada mujizat. Gitu. Ya. Dalam menangani pasien itu ada menggunakan
sarana lain misalnya alat-alat atau hanya tenaga dalam? Iya, enggak ada. Jadi seandainya ada orang minta tolong gitu, ya kita doa untuk terapis. Seandainya kita dari jarak jauh atau jarak dekat itu dengan kekuatan tenaga dalam. Tenaga dalam. Sudah berapa lama Kanjeng Salim ini Itu menjadi terapis? saya ya sejak saya masuk ke itu ya tahun berapa itu sekitar 90-an saya. Ada gurunya atau belajar sendiri? Kalau guru itu guru spiritual ada, tapi masalah terapi ini kita mendalami diri dari belajar dari melihat rekan-rekan yang sudah profesional dengan cara seperti itu gitu. Saya jalani dengan tekun saya, pokoknya tekun yakin saya seperti itu. Ya, alhamdulillah Allah SWT itu memberi kuasa gitu. Karena saya punya cita-cita, saya tuh ingin menjadi sebagai tangan-tangan Tuhan. Seperti itu, rekan-rekan terapis itu kan semua itu kan sebagai tangan-tangan Tuhan yang akan menolong, membantu dan memberi keringanan pada sesama. Itu pasien datang ke rumahnya Kanjeng Salim atau Kanjeng Salim dihubungi untuk ke rumahnya? Itu yang sering itu pasti saya dipanggil. Dipanggil ya? Berarti termasuk terapis panggilan ya? Iya. Panggilan. Tapi kalau yang ada istilahnya kayak saya sebagai spiritual ada yang minta tolong seandainya punya kerja, mau mantu mau apa gitu ya. Kadang datang gitu. Minta tolong supaya nggak hujan lah. Tamu kadrem lah gitu, seperti itu. Sekarang kita beralih ke rekan saya ini yang biasa teman-temannya manggilnya Mbah Koplak. Nama aslinya nanti tanya sendiri. Soalnya nama populernya Mbah Koplak, tapi jangan ditanya keahliannya sudah teruji, banyak pasien yang bisa disembuhkan. Ini sudah berapa tahun Mbah Koplak menjadi terapis ini? Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya yang asli itu Irsan. Irsan. Tapi biasa dipanggil Mbah Koplak. Tapi bukan berarti koplak ini. Ya, itu yang jadi pertanyaan. Begini sebelumnya, Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu buat kita semua. Salam rahayu. Nah, untuk keahlian saya sebenarnya saya itu dari faktor keturunan. Saya dari faktor keturunan. Iya. Terus akhirnya saya kembangkan, saya dalami. Terus alhamdulillah ternyata di dunia terapis itu ada tantangan tersendiri bagi saya. Karena apa? Medis tidak bisa menyembuhkan, kok kita bisa. Gitu loh. Itu yang jadi tantangan saya. Tantangan atau medisnya yang menantang? Di situ saya terus ternyata di dunia terapis itu ada hal-hal yang begitu menyenangkan, menguras energi. Untuk saya benar-benar mendalami itu di tahun 2018, jadi baru saja. Tapi sejak saya belum punya istri, saya sudah biasa kalau ada teman olahragawan seperti pemain voli atau sepak bola, ada salah urat atau cedera ankle, saya sudah berani megang. Itu spesialisnya memang di bidang itu atau ada yang lain saya? Ada yang lain juga ada ya? Yang lain. Sebenarnya saya untuk terapi cedera olahraga itu udah lama. Tapi untuk spesialis saya di stroke sama saraf kejepit itu saya dalami baru-baru aja dimulai 2018. Seperti tulang bengkok juga bisa ya? Pernah itu? Kemarin di Baksos Klaten itu saya nanganin di skoliosis. Itu sebenarnya skoliosis itu bisa disembuhkan tanpa operasi. Itu benar, bisa disembuhkan tanpa operasi. Asal dia terapi di terapis yang tahu di bidang dia, di bidang itu, si skoliosis. Jadi kalau ada yang ngomong skoliosis tidak bisa disembuhkan, sembuhnya harus operasi, ngomong kosong. Karena dia memang tidak bisa menyembuhkan. Dia tidak tahu di hal itu. Sebenarnya skoliosis bisa disembuhkan. Bisa. Terus yang kemarin juga itu yang habis operasi, yang kakinya benar-benar tidak bisa ditekuk. Itu alhamdulillah saya tangani 2 hari langsung bisa ditekuk. Langsung bisa ditekuk atau bisa jejak?
bisa ditekuk itu. Oh, jadi tekuk, jadi semula jejak gitu. Semula jejak itu, Oh, nggak bisa di kayak jejak rasa benar mampu. itu ada itu bukti. Ada. Saksinya juga banyak. Iya. Itu sebenarnya kesalahannya bukan di operasi, cuma itu kesalahannya yang nanganin di awal-awal dia cedera. Itu salah penanganan pas waktu itu. Jadi kalau Mbah Kopla ini menangan itu apa juga menyarankan pasien untuk mengkonsumsi herbal atau hanya Kalau untuk herbal biasanya saya nyarinya yang mudah didapat di sekitar kita. Nggak harus beli yang produk jadi. Oh. Saya lebih menyarankan yang bisa dicari di sekitar kita, yang bisa dimanfaatkan untuk membantu pemulihan. Berarti harus memberi resepnya saja. Iya. Saya suruh katakanlah, oh ini harus pakai daun ini Harus diboreh ciu misalnya gitu. Ya, itu pasti. Tapi saya tidak pernah menyarankan untuk Minum ciu. Wah. kalau itu kita dikira pedagang. Kalau dia mampu kan rasa sembuh. Dia mampu. Sementara. Nah, sementara. Kalau untuk herbal emang saya sarankan untuk nyari benar-benar herbal yang ada di sekitar kita manfaatkan selama itu bisa. Terus yang saat ini yang paling saya dalami, benar-benar saya dalami karena saya tertantang di di keluhan stroke. Oh, stroke. Saya baru benar-benar ini saya mendalami itu ya. Oh. Karena gini, banyak sekali pasien-pasien stroke itu yang putus asa dengan penyakit dia. Iya. Ada yang sampai puluhan tahun tidak bisa sembuh. Nah, di situ saya merasa tertantang. Ada apa dengan stroke? Kok sekian tahun tidak ada proses yang bagus untuk penderita stroke. Di situ saya benar-benar mendalami. Kemarin alhamdulillah kalau diizinkan nanti bisa saya ajak ke sini pasien saya yang mulai dari dia cuma rebahan di tempat tidur sampai bisa bangun sendiri, sampai bisa jalan. Ya, itu bisa. Tapi prosesnya lama itu. Prosesnya benar. Berapa bulan tuh? Itu udah 1,5 bulan saya tangani. Oh, itu stroke yang tahap pertama awal atau sudah? Itu serangan yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Itu kalau diizinkan nanti bisa saya ajak ke sini. Oke. Itu dari mulai hanya rebahan di tempat tidur sampai bisa bangun sendiri, sampai bisa jalan sendiri, prosesnya 1,5 bulan itu saya tangani. Seminggu dua kali. Ini selama ini juga pasiennya datang atau Saya yang merapat ke tempat pasien. Karena untuk stroke tidak mungkin untuk saya suruh ke tempat saya. Iya. Saya yang datang ke rumah pasien. Ya, berkala ya, iya. tergantung berat tidaknya. Ya, alhamdulillah Tuhan mengizinkan di si pasien ini akhirnya itu dengan hasil yang seperti itu. Mungkin nanti kalau Kisuwung mengizinkan bisa nanti diajak ke sini. Oke, kapan-kapan kita ajak pasien-pasien untuk memberi kesaksian dari yang mereka tangani. Dan untuk pesan saya bagi penderita stroke tetap semangat, jangan putus asa. Pasti ada jalan untuk kesembuhan panjenengan. Ya. Tetap semangat. Ya, bagus. Berikutnya kita tanya ke sebelah kiri saya nih, Mbak Ratna Adriana, ini juga seorang terapis nih. Mbak Nana ini terapisnya spesialis apa ini? Terima kasih Kisuwung. Perkenalkan nama saya Ratna Adriana. Awal memang saya belajar untuk kecantikan. Ya. Cuma karena memang saya juga seorang praktisi meditasi, Reiki, jadi kalau ada teman yang sakit datang juga ternyata bisa sembuh. Sembuh dan cantik. Iya. Kalau laki-laki cantik itu gimana? Ada kesehatan dan ada totok aura kecantikan. Oh, ada totok aura. Iya. Ya. Dan ini pasien saya memang lebih banyak wanita. Wanita ya. Ya. Soalnya kalau pria nanti takutnya cantik. Iya. Habis terapi melambai. Itu Mbak Nana dalam mengobati harus menangani pasien itu menggunakan tenaga dalam atau dibantu alat-alat canggih yang lainnya? Ya, kalau yang untuk toto aura wajah itu memang kita pakai energi dari semesta aja. Oh ya. Ya, dengan doa-doa khusus. Kalau untuk yang penyakit-penyakit kelas berat, stroke, migrain, vertigo yang dia ke dokter udah minum obat segala macam tidak sembuh, saya punya alat namanya Iteraker. Itu udah banyak sekali di media sosial untuk alat Iteraker. Jadi
Untuk stroke yang masih awal itu hanya 2-3 kali terapi dia bisa normal, bisa jalan lagi, tangan bisa gerak lagi seperti itu. Kayak benjolan, ada tumor payudara, kista, itu paling 2-3 kali terapi dia ambiar ininya, tumornya, benjolannya itu bisa normal kembali. Oh, berarti ini pasiennya karena dengan alat harus datang ke tempat prakteknya. Iya, ke tempat saya. Bukan Mbak Nana ke tempat pasien. Saya ke tempat pasien pun bisa. Ngonyong-ngonyong alat. Iya, kan alatnya kecil. Berarti kecil. Iya. Jadi bisa tergantung kemauan pasien ya. Iya, tergantung. Jadi bisa saya pijet juga bisa, terus pakai alat juga bisa. Nanti tergantung pasiennya berkenan yang mana. Tapi kalau Mbak Nana sendiri senang pakai alat atau pijet? Kalau dulu sebelum ada alat ini otomatis saya tiap hari pijat. Cuma setelah ada alat saya persilahkan untuk pasien memilih gitu. Dia nyamannya yang mana. Oh gitu. Ya. Itu cara memijat, mijat kursi atau mijat orang itu? Kursus ya? kursus terapi. Ya. Berarti bukan bakat alam ya? Bukan, itu saya memang kursus ya. Oke. Sekarang lanjut ke Mbak Mutia. Bagaimana nih pengalaman sebagai terapis ini, spesialnya Mbak Mutia ini apa ini? Ya, perkenalkan dulu, nama saya Mutia. Saya terapisnya ada yang ya sarpejep juga ada. Terus kalau laki-laki kan itu jantanan. Waduh. Mbak Saleh nanti coba. Perlu kejantanan ini. Pembuktian. Dan praktek. Terus ada juga yang lama nggak punya keturunan, bisa alhamdulillah sudah banyak yang cocok. Sudah keturunan. Keturunannya jenengan apa pasiennya? Pasiennya alhamdulillah sudah banyak yang berhasil ya. Berhasil. Itu sudah berapa lama sebagai terapis? Kalau saya udah 10 tahun sebenarnya, kurang lebih 10 tahun, tapi mendalami banget baru 6 tahun aja. Ini mendalami yang mana? Yang kejantanan atau yang salah kejepit itu? Oh, semua barengan. Nah, kalau saya kan ada spesialisnya nanti arahnya. Kalau yang ramai tentang kejantanan berarti spesialis kejantanan. Itu kejantanan saya hentikan dulu soalnya saya pernah dilecehkan. Waduh. Nah, kan pas habis ya, itu kan memang resiko. Habis saya terapi, sembuh, nyoba. Lah itu enggak gitu. Gitu, terus kan saya trauma, makanya kan ini enggak nerima pasien kejantanan dulu ya, itu saya tutup. Harusnya nyape boneka apa itu. Kamar khusus itu ada boneka gitu. Berarti kalau Mbak Mutia itu nerapi kejantanan misalnya nih, itu datang ke rumah atau Mbak Mutia datang ke tempat pasien? Kebanyakan kalau yang cowok itu ke rumah saya. Oh, berarti aman harusnya. Harusnya aman, tapi kenapa bisa? Soal suami saya itu ya juga saya suruh tungguin di luar, tapi nyatanya bisa. Pas saya mau beres-beres habis kan udah selesai kan, lah dianya itu langsung lepas celananya, langsung tangannya. Berarti suapin jenengan pas orang ngijen kuwi. Terus saya atau rokok gitu. Ya, ketika saya jederkan gitu terus suami saya kaget, kenapa? Terus baru saya cerita. Berarti kalau dapat pasien itu kejantannya dicuaknya mana saja. Ya, pernah Om. Itu ada dari Bularjo, cowok, umurnya 26. Wah, semuda no. Masih muda, brondong lagi. Atlet. Wah, cocok no ini. Kan maunya, terus pas saya pijit kan dia maunya pijet sini kan kakinya sakit habis olahraga. Terus saya pijet, ya itunya bangun. Nah, kan bangun. Salah pegang nih Mbak. Enggak. Kelihatan dong kan tangannya. Alhamdulillah. Udah saya batin aja pakai hati saya. Kalau kamu nggak tidur, kamu saya injak. Udah. Dan harus diserentek gitu kan sudah tidur. Nah, dia spontan kaget. Kok bisa? Terus ya udah mau minta berhenti. Udah Mbak pijetnya. Oh sudah langsung dia sudah nggak kuat sendiri ya. Dia udah nggak kuat. Kan dia kan malu. Soalnya ada suaminya ya soalnya. Enggak mungkin ya. Itulah salah satu suka duka seorang terapis yang spesialis kejantanan. Itu memang resikonya memang lebih berat. Berikutnya Mbak Ari. Nah, ini sebagai terapis spesial apa nih kira-kira?
Sebelumnya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rendia. Saya itu terapi zona meridian, jadi Zona khusus meridian. saraf. Saraf? Iya, Saraf kejepit atau saraf. segala? Semua bisa. Jadi. Nek sarno angel nih. Oh, iya. Pun parah. Niku pun parah berarti. Mbak Arin nyerah berarti. Serake Mbah Salim. Masih ada teman-teman yang bisa membantu. Nah, Kalau nanti saya tidak bisa tolong berikan tangan. Iya. Nah, anduk teh. Itu dalam menerapi itu pasien datang atau juga ke rumah pasien? Kalau saya cenderung jemput bola, jadi Jemput saya bola. datang ke rumah pasien. Tapi pasien saya sebenarnya khusus putri, ya. Oh, khusus Saya putri. nggak berani pegang laki-laki. Gitu. Karena ada suaminya. Iya, Nah. misalkan beliau inginnya suaminya yang dikerja, berarti harus ada istrinya, maksudnya Oh, harus gitu. ada yang Pendampingnya. menemani, yang mendampingi, karena saya kan sungkan deh. Iya. Kalau ada bakti sosial pastinya juga kita nggak bisa milih juga, jadi kita ya ikutnya bisa pasien laki-laki dan perempuan, tapi saya sebenarnya khusus perempuan. Itu pakai alat atau main tangan? Kalau saya pakai tangan. Tangan saja ya? Tangan. Oh. Tapi kalau ada yang sedikit berat, saya menggunakan alat juga. Alat apa alatnya? Alatnya bisa kayu yang itu, bisa kita pakai alat dari apa namanya? Ya adalah alat gitu. Pemberian gurunya. Enggak. Iya, ya pasti guru saya bukan Wira Sableng. Berarti kampak no. 121. Naga geni. 212. Sudah berapa lama menjadi terapis? Sebenarnya saya belajarnya sudah lama dari bapak saya. Bapaknya untuk praktek? Iya, bukan. Bukan. Bapak saya dulu juga selain guru, beliau juga terapis di rumah, jadi pasiennya banyak. Oh, berarti keturunan ya? Kebetulan, tapi kalau saya prakteknya baru saja sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Jadi belum lama, cuman saya belajarnya dari beliau. Selama 3 tahun menjadi terapis ini merasa nyaman, ada kepuasan karena bisa menyembuhkan, atau ada tantangan lain yang membuatnya wah nggak enak gitu misalnya seperti itu, perasaannya gimana? Kalau saya bersyukur bisa membantu orang lain yang membutuhkan, jadi mereka itu datang dengan kesakitan, pulang dengan bahagia. Wow. Semua sudah menceritakan pengalaman masing-masing. Sekarang pertanyaannya juga satu saja, biar masing-masing menjawab. Dalam menangani pasien itu apakah pasang tarif ataukah tidak, atau kesepakatan? Gue nyaru. Kalau bagi saya tidak pernah pasang tarif. Pasang apa? Susu? Kalau mau boleh. Kalau mau pasang susu boleh, bisa. Oh, bisa. Tarifnya itu berarti sukarela. Ya. Oh. Setelah sembuh atau sebelum sembuh bayar dulu? Kalau pasien kalau sedang tidak ada, kalau nggak punya, dia nggak ngasih juga tidak apa-apa. Wah, anu berarti notano ya. Tagihan juga tidak apa-apa. Yang penting saya tagihan bisa menyembuhkan orang lain, itu suatu kebahagiaan buat saya. Karena dulu saya pernah mengalami yang namanya lagi di bawah. Anak saya sakit-sakitan terus, minta pertolongan orang lain, nggak ada yang mau. Akhirnya dari situ saya tergerak, harus bisa. Itu tadi berangkat dari pengalaman yang dialami sendiri. Kalau Mbah Salim, masalah tarif ini bagaimana ini? Kesepakatan atau ada sak jam sak menit, 2 jam sak menit ya? Kalau saya itu ya sebagai apa ya, sebagai spiritual itu tinggal mereka aja, tapi kebanyakan nggak pada ngasih. Nggak pada ngasih? Nah, terus? Karena di depan sudahlah sukarela, karena mau kasih ya monggo. Enggak ya nggak tak tagih. Tak kira tak tagih. Ya kayak kemarin itu ya gitu, punya mantu gedean ya, takut hujan, mesinnya musim hujan. Nah gitu ya udah menjadi pawang dada tangani itu. Ya tapi ya, saya memang sudah
sudah ingin menjadi tangan Tuhan. Jadi ya betul-betul saya menjalankan itu dengan ikhlas lahir batin. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan sendiri. Ya. Pasti. Ya, alhamdulillah. Pasti ada. Nah, faktanya memang iya. Tapi aku nggak menyalahkan dari mereka karena sebagai terapis itu saya sendiri juga makan perasaan. Seandainya nggak ngasih ya kok ya tegelmen. Oh lah itu. Gitu. Biasanya di WA segini untuk beli ini gitu. Ya kayak saya juga seperti Mbak Kopla ini kalau ya cari aja di got-got apa di sawah banyak. Oh gitu. Ya Mbak Kopla, kalau saya pribadi untuk tarif saya nggak pernah pasang tarif. Pasang togel ya? Ya. Kadang ada pasien itu suruh Mas tolong pasang tarif. Kalau sampean mau saya menarif, tarif saya mahal. Saya gitu. Kalau dia sanggup ya monggo. Ya. Oh gitu. Tapi rata-rata saya tidak pernah pasang tarif. Katakanlah kalau dipaksa suruh pasang tarif, malah saya silakan cari terapis lain. Oh gitu. Nah gitu karena apa? Tujuan saya di sisa umur saya sebisa mungkin untuk ibadah. Untuk menolong sesama manusia. Seperti Kalau Mbak Nana, Kalau yang untuk alat itaraker karena dia pakai listrik yang lumayan, itu pasti saya pasang tarif. Ya, nggak masalah. Ya, memang tapi ada biayanya. Iya, ada biayanya. Terus kalau untuk yang konsultasi spiritual itu bebas aja. Kalau ada rezeki monggo, enggak juga nggak apa-apa. Oh ya. Kalau Mbak Mutia? Sama saya juga nggak pernah pasang tarif. Intinya dari kecil kan saya udah bercita-cita pingin jadi orang yang bisa membantu orang. Oh gitu. Oh. Jadi seikhlasnya. Kalau saya sama. Iya. Jadi semampu mereka aja gitu loh. Kita nggak pasang tarif. Jadi begitulah pemirsa, kebanyakan terapis itu rasa kemanusiaannya lebih tinggi daripada untuk mendapatkan nilai uang dari pasien yang disembuhkannya. Tapi juga memang ada terapis yang komersial, ada pasang tarifnya, dan kita juga tidak menyalahkannya karena dia mungkin sekolah terapis mengeluarkan biaya, kalau dia pasang tarif juga tidak ada masalah. Jadi ada juga pasien yang nyicil, itu ada juga. Nah, tarifnya pun nyicil ada, karena ada teman yang menceritakan seperti itu. Misalnya habisnya 500, dia nyicil tiap bulan 100 ya diterima, karena memang kemampuan pasien seperti itu. Tapi tetap begitulah suka duka. Saya pernah punya pengalaman seperti itu dicicil, Mas. Itu luar kota itu padahal. Saya suruh datang ke sana. Saya di sana 4 hari, Mas. Itu pasien stroke. Mas ini berhubung saya belum punya biaya untuk nanti saya cicil lewat transfer. Oh monggo, ndak dikasih pun saya ndak apa-apa, yang penting saya disaterkan untuk pulang ya gitu, Mas. Itu luar kota, Mas, itu, Mas. Tapi ndak mungkin saya sebut kotanya, nanti ndak yang bersangkutan kalau lihat ini ndak tersinggung. Kalau luar kota masih masuk akal. Kalau luar angkasa itu ada, itu benar-benar itu pengalaman saya itu. Dicicil, Mas, benar. Ya memang, tapi memang itu saya ndak apa-apa. Ndak dikasih pun saya ikhlas benar. Saya bisa diantar pulang aja di saterke apa di apa itu travel kayak udah, saya ndak apa. Penting di travel ke karo disangoni rokok saslop. Padahal nggak rokok. Ya, itu yang warung. Itu sebenarnya nggak masalah, kan cuma Suwung tadi agak nyulik sedikit gitu, saya cerita. Karena memang menurut saya ada pengalaman. Memang masalah biaya tarif itu macam-macam. Ada yang mau dibayar ternyata nggak bayar, ada yang sudah sembuh nggak mengucapkan terima kasih. Nah itu yang paling menyakitkan itu. Kalau kita dikasih lebih itu malah takut loh. Malah takut. Ya sebetulnya itu kan berkah. Kalau pasien merasa senang, pasti dia tidak diminta pun memberi. Tapi yang menerima ini yang rasanya nggak enak. Nah kalau tidak diterima pasien jadi nggak enak. Mengaku wis mari walau wegah lara meneh. Kalau kami dari terapis yang seperti kita teman-teman ini memang sudah mempunyai cita-cita. Ya, cita-citanya semua terapis itu biasanya mulia, menolong, menyembuhkan. Nah, itu yang tidak semua terapis
mempunyai itikat yang seperti itu, karena memang ada yang komersialnya sudah banget tentu ada pakai misalnya mau menyembuhkannya duponnya larang. Wah, itu kan banyak ngaku ubur rambutnya reno-reno gitu kan ada juga. Banyak. Banyak seperti itu. Harus pakai buah-buahan macam berapa 7 macam. Ada yang pakai dupo harus ini, ada kemenyan itu. Rokok sak selop. Pitik sing warna apa, sing golek-golekane wong. Pitik itu ada saya punya teman tuh ngarani ayam jago cilik sing metu jalune. Waduh. Apa enak? Susah itu. Ya nggak mungkin loh, Iya. ayam jago cilik metu Ayam katen. jalurnya amat gede itu ya. Tapi kalau ngomong ayam jago besar kan nggak mungkin. Ayam kate. Sanepan nggak mau kate nggak cocok untuk. Nah kan pinter ya kalau ngomong seperti itu. Nah karena mencari. gini ya, yang sudah saya alami, ada seorang janda punya utang banyak. Dia tuh harus bisa melunasi. Ya, bukan bidangnya jangan tuh. Ya itu tadi bidangnya di situ di Oh, di situ. spiritual itu. Nah, terus Spiritualnya. akhirnya dia tuh gimana caranya saya bisa nyaur utang ini lah utang piro. Kalau zaman tahun itu kan 750 itu kan banyak ya. Iya. Akhirnya ya yaudah kamu aja ya, tak kasih nomor ini. Oh. Kamu tembak sesuai dengan utangmu. Oh. Nah ternyata Kembali lagi ke togel. Berarti punya keahlian tersendiri. Kembali lagi ke togel. ternyata dia belinya Lebih. akhirnya anakku yang pertama itu yang menjadi korban. Loh. Nah tapi ya alhamdulillah bisa dikejar karena kesalahan saya. Kamu tadi pasti belinya lebih dari itu gitu. Nembus itu. Ya kalau nggak nembus ya. Nah, kalau belinya lebih kan dapatnya banyak. Iya kan ngelanggar dari tadi. Oh, ngelanggar perjanjian ya. Perjanjian tadi cuma segitu. Gitu. Karena itulah ya pantangan saya gitu, orang saya minta rokok 1 batang malah dia kasih 1 bungkus, kan cuma 1 batang. Tuh. Jadi kalau Mbak Mutia tadi spesialis kejantanan, mungkin yang belum ada spesialis kewanitaan. Kewanitaan. Pengalaman sudah panjang nih. Nah, togel itu kan hanya spontanitas mungkin, Iya. tidak spesialis. Jadi menolong karena Kasihan. situasinya dia tuh memang Situasi, ya. kepepet banget, harus melunasi gitu. Ya itu beratnya nanti kalau banyak orang kepepet ke tempatnya. Mas Saleh. Itu lucunya di sini. Nah, itu. Lucunya di sini. Ada seorang cewek, mungkin ada 4 orang. Dia tuh gitu, bahwa minta tolong. Syaratnya berat. Apapun syaratnya saya oke. Wah. Bener. Ya. Kamu tidur sama aku aja. Wah. Dia nggak mau. Lah gimana syaratnya itu? Ini udah ada perintah kok. Saya udah tidur sama saya sebentar aja. Bisa balik. Enggak mau ya udah. Sampai sekarang nggak ada sekarang. Nggak ada yang datang. Abot banget loh gitu. Tidur karo Memang itu Mbak Sumpah alasan saya menolak supaya- secara halus ya. Ya, Tapi kalau mau, kalau nggak apa ya aku nggak berani sama istri. wah takut sama. Berarti ini suami takut istri. Bang Tigor. Saya terus terang gitu. Ya saya kira percakapan yang begitu meriah tentang pengalaman terapis kita akhirnya sekian saja dulu. Nanti di lain waktu kita sambung dengan terapis-terapis yang lain, mungkin punya pengalaman yang berbeda. Terima kasih. Rahayu.